Atau bersamaan juga bisa. Apa itu kemaluan depan? Namanya kubul. Dan kemaluan belakang namanya kubil. Kubul. Dubur, ya. Kita pernah dengar ya istilah tadabur. Tadabur itu sebenarnya maknanya dubur juga. Dubur itu bukannya bokong. Bokong itu aliyatai. Ya, aliyatai ini. Tapi kalau dubur itu sesuatu yang ada di belakang. Maka tadabur maknanya memikirkan sesuatu yang ada di belakang. Ya, kita kadang bikin judul tadabur alam gitu. Berarti memikirkan sesuatu yang ada di balik alam. Ya, kenapa Allah ciptakan gunung? Kenapa Allah ciptakan langit? Kenapa Allah ciptakan pohon? Kita pikirkan isinya, apa isinya? Itu namanya tadabbur. Ya. Nah, jadi keluarnya salah satu dari dua jalan tersebut, baik berupa air, ya, kecil, buang air kecil, kencing, atau buang air besar atau ghaid, baik itu darah, ya, ataupun angin, ya. Atau berupa hewan seperti cacing, maaf ya. Ada cacing keluar, anak kecil kan pernah tuh istilah cacingan. Ya, istilah apa, memang benar ada cacingnya. Ya, ada cacingnya. Maka itu semua membatalkan. Ya, kecuali air mani. Air mani nggak batal wudu. Cuman wajib mandi gitu ya. Saat kalau orang lagi wudu terus dia keluar air mani, boleh nggak sholat? Hah? Boleh gak sholat? Kan wudunya gak batal ya, tapi kan mandi gitu ya. Kenapa kok dia itu gak batal wudu tapi mandi? Jawabannya gini, tulis sesuatu yang kalau dikerjakan besarnya maka yang kecil gak perlu. Itu kaidahnya ya, sesuatu kalau yang besarnya sudah dikerjakan maka yang kecil gak perlu. Sesuatu yang kalau yang besarnya sudah dikerjakan maka yang kecil gak perlu. Tuh. Jadi kalau kita misalnya tadi ya, gara-gara kita berjima atau berhubungan kan keluar sperma tuh, atau enggak ya, dukhul ya bahasa fikihnya. Maka orang yang sudah itu enggak perlu wudu. Kenapa? Dia sudah mandi. Makanya kata ulama kalau orang sudah mandi wajib maka enggak perlu wudu. Ya. Habis mandi wajib nih rapi kelar. Udah enggak usah wudu, sholat boleh. Kan udah mandi wajib. Gitu. Tapi kalau dia ragu, wudu lagi dah gitu. Ya. Makanya ada cara bagaimana biar wudu, biar mandi itu aman. Yaitu gimana caranya? Pertama bersihkan kotoran dulu. Habis bersihkan kotoran, kemaluan. Dengan niat lirafil hadasil akbar. Habis mengangkat itu, baru dimandi semua. Atau diwudu dulu atau mandi dan sebagainya gitu. Jadi sah-sah saja. Ya. Memang lebih aman habis mandi wudu. Yang kedua, yang membatalkan wudu, tidur dalam posisi duduk yang tidak menetap. Ya. Tidur dalam posisi duduk yang tidak menetap. Gimana contohnya? Orang duduknya begini, angkat kaki. Kan bokongnya masih ada kemungkinan mengeluarkan angin ya. Makanya kalau orang duduk begini, itu insya Allah nggak bakal kentut. Kenapa? Karena kalau mau ngentut kudu apa ya? Angkat dulu dikit. Makanya kita curiga tuh kalau ada orang dikit begini. Bukan ngantuk itu, bukan. Pura-pura pengen tuh gini. Ya. Jelas ya. Nggak bisa kita duduk begini nih, kecuali kata ulama kalau yang kurus banget. Kalau yang kurus banget pengecualian. Kenapa? Dia nggak begini pun udah bisa. Nyelos soalnya. Ya. Nah yang begini berlaku buat yang gemuk. Kalau yang gemuk begini kagak bakal keluar. Ya. Gimana? Bener? Jelas ya. Saat kalau orang selonjoran gimana selonjoran kaki gini? Nah, kira-kira keluar ke kentut? Hah? Orang kalau selonjoran, tunduk selonjoran keluar ke kentutnya? Kalau keluar berarti batal. Saat saya sholat Jumat saya duduk begini, saya berusaha duduk begini biar nggak batal wudhu saya. Ketiduran bangun-bangun udah cempak begini. Jawabannya batal. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia kentut. Atau dia lagi tidur begini, teman di sebelahnya selesai dibangun ngabarin, lo kentut, wudu lagi gitu. Maka batal karena teman kita denger nyium lagi. Zalim tuh. Jelas paham ya. Jadi tidur dalam kondisi duduk yang menetap tidak batal.
Kayak begini tuh ya. Selain dari begini batal. Yang ketiga, hilangnya akal dengan sebab mabuk, ya. Batal juga tuh. Orang mabuk, bukan mabuk kendaraan ya. Minum minuman keras. Kalau sekarang mah nggak usah jauh-jauh. Sekarang ada narkoba yang bentuknya kayak rokok. Namanya gorila namanya. Ya, biar kita tahu ya. Namanya apa? Dulu namanya ganja. Sekarang namanya gorila. Itu disebut dengan ganja sintetis, sejenis rokok. Kalau ganja kan memang dari pohon ganja. Nah sekarang bentuknya sintetis, dia buatan. Itu kalau diisep itu lebih parah dari ganja dan merusaknya lebih dahsyat daripada ganja. Nah jadi kalau antum melihat ada anak-anak ngerokok itu bisa jadi itu saru soalnya. Tapi kalau orang yang paham ganja, dia kenal cium baunya udah tahu, oh ini ganja nih gitu. Ya makanya sebagai orang tua kita kudu tahu juga gitu-gituan ya. Bukan untuk melakukan tapi untuk mencegah. Jangan sampai kita lihat gejala-gejala aneh pada anak kita nanti kita biarkan gitu. Ya. Dan anak kalau udah mulai agak-agak beler kan ngomongnya seret-seret, mana lo? Nah ini nih ngelem nih banyak nih sama ibun. Ada orang dikit-dikit ngumpet tuh. Itu kan gejala macam-macam. Kayak orang misalnya ganja itu efeknya ketawa. Jadi hal yang nggak lucu ketawa itu. Daya hayalnya tinggi. Tapi punya rasa apa ya? Takut yang luar biasa. Kalau udah takutnya Masya Allah takutnya itu. Ya. Makanya jangan sepelekan tuh masalah itu. Narkoba itu wajib luar biasa itu. Ya. Nah, juga ada sekarang khamr, minuman itu bentuknya udah macam-macam. Makanya di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, khamr itu namanya banyak. Kayak sekarang ada Tommy, ada Intisari, ada gingseng, ada orang tua loh namanya orang tua. Di Jawa Timur kata Ustadz Lukman, katanya di Jawa Timur lagi rame minuman energi katanya. Itu anggur merah cap orang. Kata orang sana itu jamu katanya. Saya coba cek di MUI, fatwa MUI, ternyata khamr itu. Ya. Tapi karena keawaman masyarakat sana dia nggak tahu diminum tuh. Mentang-mentang namanya orang tua, kudu hormat sama tua. Itu kan pengaburan makna itu. Khamr dinamakan orang tua, biar apa? Biar orang tua nggak apa-apa orang tua ini kan gitu. Atau sama minyak babi namanya minyak onta tuh. Ya. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Jadi sesuatu yang memabukkan sekarang bentuknya banyak. Ya. Kemudian apalagi yang kedua, igma, pingsan pun sama batal wudu. Kemudian apa? Sakit koma, nggak sadarkan diri atau gila. Nah, ya. Apa yang titik kesamaannya? Titik kesamaannya sama-sama hilang akalnya. Ya. Jadi kalau ada orang melakukan suntik anestesi, ya, suntik bius, kan ada yang lokal, ada yang interlokal ya, ada yang total. Kalau yang lokal kaki doang enggak, tetap. Tapi kalau yang sudah total sampai pingsan, sampai nggak sadar itu namanya batal wudunya gitu. Makanya ada ulama ketika dia mau dioperasi nggak mau dibius total gitu. Bahkan bukan lokal lagi, nggak pakai bius. Ya, biusnya cuma zikir la ilaha illallah. Ketika zikir kagak berasa. Subhanallah. Yang keempat, termasuk yang batalkan wudu seorang lelaki menyentuh istrinya. Ya. Kemarin sudah kita bahas ya, istri bukan mahram. Makanya batal. Ya. Tapi tidak menurut Imam Hanafi. Kata mazhab Hanafi, makna menyentuh perempuan di Quran, kan dalam Al-Quran dikatakan aula mastumun nisa. Itu maknanya bukanlah menyentuh secara hakiki, tapi itu maknanya majazi. Ya, nyentuh bini. Coba sekarang begini, misalnya ada orang nikah pengantin baru. Kata gurunya, bini lu udah lu colek belum? Ya kan begitu ya. Bahasa colek maknanya apa? Maknanya jima. Bukan begini, colek begini, bukan. Makanya kata Allah ketika seorang laki-laki ya menyentuh istrinya, kata ulama makna nyentuh bukan nyentuh begini. Nyentuh itu berhubungan. Jadi kata mazhab Hanafi, kalau yang batal yang berhubungan. Tapi Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i memaknakan menyentuh itu adalah bersentuhan secara hakiki.
Itu makanya mazhab kita lebih ketat. Ya. Atau perempuan yang bukan mahramnya tuh, atau ajnabi namanya, perempuan asing bukan mahram. Ya. Kecuali bersentuhan 3 kulit, kuku, rambut dan gigi. Ini 3 perkara tidak membatalkan. Ya. Jadi kalau ada perempuan ngibasin rambutnya kena kulit laki-laki batal nggak? Enggak. Atau mungkin laki-laki lagi lewat kena gigi perempuan batal nggak? Giginya segini panjang, kena sekot. Gimana itu? Atau kena perempuan kukunya panjang batal nggak? Enggak. Ya. Apalagi rambut, kuku, sama gigi. Yang kelima, yang batalin wudu adalah menyentuh kemaluan dan lingkaran dubur dengan perut jari. Itu menyentuh kemaluan dan dubur dengan perut nih, dengan perut sini. Kalau sini enggak. Jadi kalau orang nyentuh kemaluan begini nggak batal. Ya. Misalnya garuk begini gitu, nggak batal. Ya nggak batal. Kalau misalnya garuknya begini batal. Kalau ada pun dubur, nih bagian dubur, itu bagian lingkarannya doang. Pas keluar kotoran, nah itu di situ. Bukan bokongnya, bukan. Ya, itu nggak batal. Pas lingkaran halaqah dubur itu yang batal. Itu. Ya. Ada pertanyaan gini, Ustaz, kalau kita nyebokin anak kita batal nggak? Batal. Walaupun kemaluan orang lain, tetap batal. Ya. Tapi kalau tadi ya, kalau nyebokinnya dengan nyiram-nyiram doang maka agak gitu ya. Terakhir, perkara yang makruh. Ina baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang makruh dalam berwudu. Yang pertama, menambah dari lebih kumur-kumur wal istinsyak, dan juga menghirup air ke hidung filis shaim bagi yang puasa. Jadi kalau orang puasa jangan berlebihan ya. Kalau kita yang nggak puasa boleh, justru sunnah kumur sampai begitu ada begitu. Itu namanya mubalaghah tuh. Artinya benar-benar ngebersihin mulut daripada kotoran. Sama hidung juga, isep sampai mentok sini tuh. Buang, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi puasa nggak boleh. Sekiranya orang lagi puasa mubalaghah terus masuk airnya batal. Yang ketujuh, tansyiful ma' bil mindil bila udrin, yaitu mengeringkan air dengan anduk tanpa uzur, itu juga termasuk makruh. Habis wudu ngeringin muka, ngelap tangan, ngelap kaki tanpa uzur makruh. Kecuali lagi ngilap dipila. Ngilap dipila. Dingin kan? Kita lap takut dingin, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau di sini nggak boleh, makruh ya. Kenapa? Karena bekas wudu itu cahaya, nur. Ya. Bekas wudu itu apa? Cahaya gitu ya. Jadi jangan dikeringin. Ya, termasuk tuh kalau orang habis main olahraga, gerah-gerahan, ngeringin pakai ini tuh ya. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu bisa ngurangin rezeki. Ya, jangan ngelap keringat pakai baju, ngelap gini atau gini. Itu bisa ngurangin rezeki kita, nyeretin rezeki. Ya. Apalagi bajunya putih begini, kata orang di Jember banget orang gitu. Pada mana daki mulu lagi. Itu ulama bilang begitu ya, jangan kita ngelap keringat pakai apa? Pakai baju sendiri. Tuh. Ya. Yang ke-8, wal wudu fil ma'ir rakid bila udrin, wudu di air yang tidak mengalir termasuk makruh ya, tanpa udzur. Kemudian istighal bi sunan, termasuk makruh sibuk dengan sunnah ketika waktu udah sempit. Jadi misalnya kita tidur nih, bangun jam 2:30 udah mau asar, wudunya udah yang wajib-wajib aja gitu. Jangan kumur-kumur 3 kali, hidung 3 kali, muka 3 kali. Nah, waktunya habis. Ya, makanya nggak dianjurkan. Yang ke-10, sibuk dengan sunnah ya ketika tertinggal jamaah. Jamaah udah mau kelar, kita masih wudu aja. Jangan. Udah yang wajib-wajib aja biar dapat sholat berjamaah. Nah, inilah 10 perkara yang makruh di dalam wudu. Gitu. Tambahin 11, wudu dalam kondisi telanjang juga makruh. Lagi mandi tuh ya, kalau bisa andukan dulu dah gitu, kalau bisa.
Apa sih fungsinya? Nah, ya apa sih fungsinya kok kita kudu belajar yang makruh? Kan yang penting kata Ustadz kan kagak haram gitu kan ya. Kalau kata kita gitu. Ya. Emang berat juga sih ninggalin yang makruh ya. Karena tadi syaratnya jadi wali, dia ninggalin yang makruh udah itu. Bukan lagi haram, haram udah pasti. Yang makruh ditinggalkan itu syaratnya jadi wali. Itu. Ya. Makanya contoh begini, kita tidur habis asar atau nggak habis maghrib, sebenarnya kan makruh. Nggak makruh kalau ada hajat gitu. Nah jikalau dia nggak ada waktu kecuali habis maghrib tidurnya, maka boleh lah melakukan makruh gitu. Boleh hukumnya tidur habis maghrib. Nah kenapa para wali menghindari yang makruh? Buat mereka, bagi mereka makruh itu seperti haram. Soalnya saya lihat kalau orang belajar begini, kayaknya gue ya nggak apa-apa, yang penting kan bukan haram gitu kan. Karena buat orang kayak kita biasa-biasa aja. Makanya mudah-mudahan dengan semakin kita ngaji, semakin kita belajar, pelan-pelan kita bisa ninggalin yang makruh juga, amin. Ya, jadi yang haram itu udah pasti kita tinggalin, apalagi perkara yang makruh. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya, fadhil.